عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد, mari kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini Allah berikan nikmat rezeki yang sangat besar. Apa itu? Bisa sholat subuh berjamaah dengan jarak berpuluh-puluh kilometer. Ini nikmat besar. Dan dengan nikmat ini pula Allah Azza wa Jalla membedakan antara kita dengan orang-orang munafikin. Karena salah satu tanda orang munafik apa? Berat untuk ikut sholat subuh berjamaah. Ada kaum lelaki sholat subuhnya di rumah. Saya sarankan suruh pakai cadar. Atau bukan. Nikmat yang sangat besar juga bahwa pagi ini betapa banyak orang yang masih dalam mimpinya tidur, sementara kita adalah segelintir orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu sesungguhnya jalan yang mudah untuk masuk surga. Nikmat yang ketiga, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa khusus bagi kita. Dengan doanya, barakallahu li hadhil ummati fi bukuriha. Allah senantiasa memberkahi umat ini dalam keberpagi-pagian mereka dalam beraktivitas. Maka kita awali aktivitas hari ini dengan menuntut ilmu, dengan tidak tidur ba'da subuh. Ini merupakan pengundang dan magnet bagi berkahnya rezeki kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita istiqamah di jalan ini. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dengan saya Syekh Mudrika Ilyas dalam Majelis Tamat. Apa itu Majelis Tamat? Majelis tamat ini fokusnya adalah Al-Quranul Karim. Dengan maka kita akan melakukan tilawah. Dengan mim, maka kita akan berkenalan dengan mufradat, kosakata dari surah Al-Fatihah. Dengan mim yang kedua, karena mimnya bersyaddah tamat, maka kita akan mengenali makna-makna yang terkandung pada setiap kata di dalam surah Al-Fatihah. Dan terakhir kita akan bertadabbur. Ta yang terakhir tamat. Ta yang terakhir adalah tadabbur. Dan dalam tadabbur ini kita akan berselancar pada alam tafsir dan alam keilmuan para ulama terdahulu, dan akan kita matchingkan dengan kehidupan realitas kekinian kita yang kita hadapi. Baik, kita mulai dengan tak yang pertama
tilawah. Saya yakin semuanya sudah hafal surah Al-Fatihah. Mari kita baca bersama dan nanti akan ada yang menyumbangkan suaranya di Fatihah. Kita baca dulu bersama-sama. Ikuti lagu saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya harap kita semua masing-masing telah menyelesaikan PR tilawah. Mungkin di majelis tahsinnya masing-masing ada yang bersama Ustadz khusus terkait dengan tajwid. Saya harap PR tersebut selesai di majelisnya. Siapa yang ingin menyumbangkan suaranya, tidak harus pakai lagu saya. Antum yang terdepan, antum jangan kalah sama Yamaha. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Masya Allah, tabarakallah. Dari kontingen sebelah kiri
Masya Allah. Lah, fadal. Gak masalah. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Bapak sudah berusaha dan Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan usaha Bapak. Masya Allah. Ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan bersama. Dalam membaca Al-Quran tentu beda dengan membaca Quran. Al-Quran laisa kal Quran. Al-Quran beda sama Quran. Jadi Quran kalau kita baca itu tidak ada gunnah, tidak ada mad tabi'i, tidak ada qalqalah, gitu ya. Tidak ada. Misalnya ada berita, tulisannya begini: saya suka susu sapi saja tanpa es. Hilang esnya, jadi ayah buka uu aja tanpa gitu. Misalnya, okay. Kalau kita baca narasi seperti itu, maka kita bebas saja. Orang merubahnya menjadi saya suka susu sapi saya tanpa es juga boleh, bisa. Orang paham, ya. Dan tidak ada mat, nggak ada orang baca saya suka susu sapi saja tanpa es, gitu ya, nggak ada kan? Bahkan orang ketawa kalau dengar, kok ada gunanya, kok ada sadahnya. Tapi baca Al-Quran berbeda. Dan berbeda perlakuan kita antara huruf yang hidup dengan yang mati. Ketika sin dihidupkan dengan fathah sa, akan berbeda perlakuannya dengan ketika dia mati dengan sukun as. Ada suara desisnya. Sa as, sa as. Iyyaka na'budu wa iyyaka ada desisnya, seperti ban kempes bocor halus. Bukan bocor halus politik ya, bocor halus. Dan itu yang membuat Al-Quran itu indah dengan dirinya sendiri. Dengan tajwid itu sendiri maka dia menjadi indah. Tidak perlu dilebih-lebihkan. Mad tabi'inya jadi 3-4 harokat misalnya. Alhamdulillah. Ngapain panjang-panjang? Ya. Jadi dengan tajwid, dengan dirinya itu sendiri, dia sudah indah. Itulah Al-Quran. Baik, ini komentar tentang bacaan. Nanti dari waktu ke waktu kita tambahin lagi terkait dengan tilawahnya. Kita masuk pada mufradat.
tammat. Mim yang pertama. Mufradat. Mufradat artinya kosakata. Kita menuju ke papan tulis. Ya. Alhamdu. Kita pecahkan misteri katanya. Kata per kata. Anggap ini kita lagi baca kamus. Kamus Al-Fatihah. Alhamdu. Alhamdu. Kalau kita lihat susunan katanya, di situ ada alif lam. Al. Itu menunjukkan apa? Para ulama ahli tafsir, adanya kata al di situ menunjukkan include, istighraq dalam bahasa Arabnya. Istighraq artinya menyeluruh. Makanya kalau kita lihat terjemahan, segala puji. Kenapa ada kata segalanya itu? Itu dari al. Kenapa muncul terjemahan segala puji, segala pujian? Itu dari kata alnya itu. Kalau disebut segala pujian, maka kita perlu berkenalan dengan jenis-jenis pujian. Pujian itu ada 4 kelompok, 4 kuadran pujian. Kuadran pertama, pujian itu bisa datang dari Allah untuk Allah sendiri. Kita akan dapati dalam Al-Quranul Karim betapa banyak Allah memuji dirinya sendiri. Setiap kali kita dapati ada Al-Asma'ul Husna disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Di akhir-akhir ayat biasanya ketemu tuh. Innahu huwal azizul hakim. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Inna Allah bima ta'maluna basir. Tuh, penyebutan Al-Asma'ul Husna itu menunjukkan bahwa Allah sedang memuji dirinya sendiri, mempertunjukkan kepada kita bahwasanya segala pujian itu miliknya. Kuadran pertama sudah, Allah memuji dirinya sendiri, pujian Allah untuk dirinya sendiri. Kuadran kedua, pujian yang kedua, Allah memuji hambanya. Contoh, dalam surah Al-Qalam, Allah Azza wa Jal memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya. Dan begitu pula Allah Azza wa Jalla memuji para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Itu berarti pujian dari Allah untuk hambanya. Yang ketiga, pujian hamba, pujian makhluk untuk Allah. Kalau kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukankah artinya kita sedang memuji Allah?
Ketika kita yang membaca Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Kita yang memuji Allah. Dan pujian kita kepada Allah Azza wa Jal itu dengan kata-kata. Tapi kalau dengan perbuatan, namanya bukan pujian, namanya syukur. Maka bersyukur itu ada yang diejawantahkan dalam bentuk perilaku. Tapi ada pula yang dalam bentuk kata-kata. Tetapi ketika alhamdu dengan asyukru disandingkan, berarti alhamdu dengan kata-kata, asyukru dengan perbuatan. Lanjut. Yang keempat terakhir, pujian antar makhluk. Bapak memuji anaknya, Masya Allah, nah pinter banget kamu. Bapak bangga anak seperti kamu. Kata anaknya, saya juga Pak, terima kasih ya Pak. Bapak telah membimbing saya dari kecil, merawat saya dari kecil sampai saya seperti ini. Suami kepada istrinya, baik di luar maupun di dalam kamar. Pernah muji istri kan? Antum biasa kan muji istri ya? Puji istri ya. Jangan sampai dia kering dari pujian, kemudian di luar sana di atas panggung dipuji-puji laki orang. Musibah. Di antara musibah rumah tangga adalah ketika di rumahnya dia tidak dapat pujian dari suaminya, padahal udah menar ibnu menor, udah menar jumpalitan gak karuan sampai salto istilahnya itu istri. Subhanallah, kok nggak dapat pujian dari suaminya, padahal habis coloring, ganti warna rambut gitu, kok nggak dipuji juga. Subhanallah. Begitu tampil di atas panggung, Ibu fulana yang cantik jelita dengan rambut berkilauan keemasan, wow, orang begitu aplausnya, megarlah hatinya. Akhirnya istri bisa mencari jalan lain, sementara suaminya lagi belajar tafsir Jalalain. Beda nggak? Tafsir Jalalain dengan tafsir jalan lain. Ya, jangan sampai ada istri yang mencari tafsir jalan lain. Boleh belajar tafsir Jalalain, tapi jangan ngambil tafsir jalan lain. Bapak Ibu, kita sudah bicara tentang alhamdulillah. Alnya menunjukkan makna segala, keseluruhan, pujian. Pujiannya sudah kita pecahkan, kita urai. Sekarang kita pindah ke terminal kata berikutnya. Lillah. Itu ada dua kata. Lillah itu ada dua kata. Ada li, ada Allah. Jadilah lillah. Kata li itu kepemilikan, posesi. Kalau di sini saya buka, this is my drink. My. Ini minumanku, bismillah. Alasan baik sebenarnya haus. Ya. Ini tisu saya.
Ini minumanku, ini tabku, milikku. Kepemilikan. Maka lam di sini memiliki makna kepemilikan. Jadi lillah, milik Allah. Ya, milik Allah. Sampai di sini saja seandainya orang lulus tadabbur, alhamdulillah, hidupnya akan tenang, tidak overthinking. Kenapa suka muncul dalam fenomena psikologi ada overthinking? Kenapa? Karena pada dasarnya kita tuh suka pengen dipuji. Apalagi kalau kita sudah berbuat baik. Mungkin kalau kita berbuat jahat, ada orang tidak memuji, yuk pantas. Sekarang masalahnya kita udah baik banget gitu ya. Kita juga sudah melakukan the best. I have done all my best. Semua yang terbaik dariku, versi terbaikku sudah ku keluarkan. Kamu nggak dipuji ya? Ini kan penyakit kita sebenarnya. Secara matematis logis harus kita pahami bahwa kita ini sebenarnya faktor 0, variabel 0. Kalau ada angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, kita ini sebenarnya faktor 0, variabel 0. Tidak mungkin ada nilainya tuh 0 kalau tidak dikasih angka selain 0 sebelum 0. Betul-betul. Coba letakkan 0. Mau berapa digit pun, 1000 digit misalnya, nilainya berapa? 0 kali 1000 jadi berapa? Kita ini 0. Maka harus menolkan diri. Apalagi dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, jangan pernah merasa berprestasi. Orang merasa berprestasi dengan ibadahnya, maka kemudian merasa prestisius. Kenapa ada orang merasa terhormat, merasa sebagai orang yang patut dihormati, merasa perlu tangannya diciumnya bolak-balik? Lebih kurang masih kurang juga dengan dibulak-balik tangannya, minta kakinya juga dicium, bekas cuci kakinya juga diminum. Kenapa? Karena nggak lulus, alhamdulillah. Baca Al-Fatihah puluhan tahun, tapi alhamdulillah belum lulus. Dan kita yang senang berbuat baik, kemudian nggak dapat pujian dari orang, kemudian kita overthinking, wah orang-orang pada nggak suka sama saya ya. You overthinking, pikirin sampai botak. Itu gegara apa? Gegara alhamdulillah dia tidak paham. Ini ujian, Pak. Betul, kita itu diuji dalam hidup ini. Ikhlas enggak untuk Allah? Berbuat baik itu ikhlas untuk Allah atau supaya kita dapat imbalan pujian minimal? Enggak dipuji, sakit hati kita. Yang kedua kali enggak dipuji juga, sakit ginjal. Yang ketiga kali belum dipuji juga, sakit jantung. Terus semua sakit. Mulai dari lambung, jantung, ginjal, paru-paru sakit semua, stroke. Gegara tidak dapat ujian, gegara tidak lulus, alhamdulillah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kata dan kalimat berikutnya memperkenalkan diri kepada kita. Wahai hamba-hambaku, setelah kalian tahu bahwa yang patut dipuji itu hanya Allah,
Baik itu pujian Allah untuk dirinya sendiri, Allah kepada hambanya, hambanya kepada Allah, antar hamba saling memuji. Semuanya hakikatnya pujian itu milik Allah. Setelah tahu, maka Allah itu siapa? Kalau kita tidak kenal yang kita puji, ini garing. Kita memuji seseorang, tapi seseorang yang kita puji itu kita tidak kenal, ya garing. Ente memuji siapa? Ya, kayak anak-anak remaja kenal seorang artis dari Korea, cuma dengar doang namanya, orangnya kayak apa. Ternyata setelah muncul, wih, boti lah. Begitu muncul, lah, manusia plastik, kena operasi plastik di Korea. Jadi kita harus kenal dengan Allah. Ilmu ini namanya ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kalau tidak kenal, maka tak cinta. Setelah kenal nanti kita akan punya cinta kepada Allah. Dan cinta itu adalah motor penggerak utama. Kenapa kita ibadahnya semangat? Kenapa kita jadi takut kalau bermaksiat? Ini yang akan kita hasilkan. Ayo kita kenalan dengan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Allah itu siapa? Kata Allah, Allah adalah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yo, kita kenalan 3 entitas ini. Pertama, Rabbil Alamin. Itu 2 kata, Rabbi dan Al-Alamin. Apa itu Rabb? Kita sering dengar kata Rabb. Kita menyembah Rabb kita. Rabb kita adalah Allah. Rabb iki apa? Bukan bahasa Jawa. Mas, ini Jawa iki. Apa artinya Rabb? Lah sanes bahasa Jawa iki. Rabb ki yo airnya itu melimpah, overload, itu namanya rob, betul kan? Sungainya rob, lautnya lagi rob, gitu kan? Nah, itu bahasa Jawa. Makanya rob di sini bahasa Arab. Ayo, kata robbun, robbi itu dari bahasa Arab, dan baknya harus double syaddah. Rabb itu dari sebuah kata kerja. Rabba yarubbu rabban. Dan uniknya kata Rabb ini itu isim zat tapi diambil dari masdar. Kalau dalam bahasa Arab ada fi'il, ada isim, ada masdar. Jadi kalau kita misalnya mandiri, kemandirian. Nah, kemandiriannya itu masdar. Kalau kita berlari, maka larinya itu masdar. Apalagi berpihak, keberpihakannya itu masdar dalam bahasa Arab. Oke. Kalau robba itu artinya to develop everything from the simple to the complex. Mengembangkan sesuatu dari bentukan yang simple menjadi bentukan yang kompleks. Itu makna kata robba.
Seperti developer. Developer itu sebenarnya kata Rob itu adalah developer. Apa yang dilakukan oleh developer? Kan mengembangkan sesuatu yang asalnya simple. Mengembangkan aplikasi misalnya. Itu diambil dari satu poin yang simple, poin lain yang simple, kemudian diramu sedemikian rupa dengan algoritma tertentu, kemudian muncul aplikasi. Nah, maka developer itu Rabbun. Dan orang yang mendevelop, maka dia adalah pemiliknya. Maka dari itu, kata Rabb, aplikasinya dalam Al-Quranul Karim, apalagi terhadap Allah Azza wa Jalla, sebagai nama Allah, Rabb, maka memiliki tiga makna. Satu, Rabb artinya pencipta. Developer itu penciptanya. Pencipta aplikasi ini siapa? Developernya siapa? Betul? Nah, bedanya dengan developer dari kalangan makhluk, makhluk itu mendevelop sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Allah Azza wa Jalla mendevelop sesuatu dari sesuatu yang asalnya sama sekali tidak ada. Jadi source-nya pun Allah yang sediakan. Ya. Coba misalnya siapa di sini yang developer properti perumahan? Bahan-bahannya kan memang udah dibikin oleh pabrik apa. Dia mendevelop sebuah kawasan. Hanya merangkai-rangkai dari yang ada. Tapi kalau Allah dari yang belum ada, maka dialah pencipta. Oke. Makna Rabb yang pertama apa? Pencipta. Karena dia pencipta, maka dialah pemiliknya. Makna yang kedua, pemilik. Pencipta, pemilik. Karena dia pencipta dan pemiliknya, maka dialah pengaturnya. Pengatur. Al-Mudabbir. Yang mengatur. Ya, kita hafalkan 3 makna dari kata Rabb. Pertama, artinya apa? Pencipta. 2, pemilik. Yang ketiga, pengatur. Objek yang dicipta apa? Objek yang dimiliki apa? Objek yang diatur apa? Itu kata berikutnya, Al-Alamin. Kita pindah pada kata Al-Alamin. Rabbil Alamin. Al-Alamin kiyopo. Makanya jangan pakai bahasa Purwokerto, jadi ngalamin. Ya. Jangan juga pakai bahasa orang Jakarta, alamin. Nah, baik yang pakai hamzah maupun yang pakai ngain, ya, ngangingu, alamin, Rabbil alamin, Rabbil ngalamin. Dua-duanya bukan bahasa Arab. Yang bahasa Arab, Rabbil itu ya, belajar ain. Belajar ain. Tidak ada kata mustahil untuk bisa. Banyak yang baru belajar umur 50 tahun tapi bisa. Jangan putus asa. Aduh, saya ainnya belum masuk Arab ya. Saya masih ain yang di Jakarta. Oke. Alamin itu kalau dalam bahasa kita kenal alamat. Alamat itu apa? Address. Alamat itu kan tanda. Alamat artinya tanda. Maka alam ini adalah ayat. Saya pernah minta didesainkan tentang Al-Ayat ya Pak ya, Akademi Al-Ayat. Saya mohon doa Bapak Ibu sekalian.
dalam rintisan ke depan ada Akademi Al-Ayat. Yang cikal bakalnya adalah kajian majelis tamat ini. Okay. Al-alamin, alam singular, bentuk tunggalnya alam. Setiap alam menjadi alamat, menjadi tanda. Tanda apa? Tanda bagi Rabb. Karena setiap makhluk hakikatnya menandakan adanya Khaliq. Ini ada minuman, menandakan ada yang bikin. Ini ada yang bikin ini. Kok mak ujug-ujug, pak ujug-ujug ada di sini itu magic. Itu di luar nalar. Ya. Alam berarti tanda. Tanda itu berupa makhluk. Makhluk itu menandakan adanya Khalid. Khalid artinya pencipta. Salah satu makna dari kata Rabb tadi. Nyambung sekarang? Rabb, pencipta. Apa yang dicipta? Alam. Alam ada, makhluk ada, menunjukkan adanya Khalid. Nyambung? Atau mulai ngantuk? Oke sih. Si ngantuk yang ngopi. Monggo. Bebas aja ya, jangan merasa aduh makruh atau minum kopi di depan ustaz. Ya. Beradab enggak kita kalau lagi kajian minum sementara ustaznya lagi ceramah? Enggak apa-apa. Ini enggak ada istilah sakral-sakralan. Lanjut ya. Alamin bentuk jamak dari kata alam. Kenapa dijamakkan? Karena memang makhluk itu enggak cuma satu jenis. Kalau orang biologi bilang ada makhluk biotik dan abiotik. Ya. Begitu kita ketemu dengan orang fisika, ada mikrokosmos dan ada makrokosmos. Ini semuanya sebenarnya usaha dalam mendefinisikan alam, alamin. Dan ada alam yang kita bisa lihat, visible, dan ada alam yang kita tidak lihat dan mereka lihat kita. Siapa itu? Jin. Jadi jin itu satu alam. Mas Yus satu alam. Anak si satu alam. Ini alam, 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 ini alam. Masing-masing alam. Kenapa? Karena keberadaan dia menunjukkan adanya Allah Rabbil Alamin. Jelas sampai di sini? Sudah, Rabbil Alamin. Sekarang saya ingin menggempur pola pikir tasawuf, pola pikir sufi dari kata Rabbil Alamin. Nyenggol ya, nyenggol dikit ya. Biasa, kajian itu kalau nggak ada senggolannya itu enggak gitu, apa namanya, enggak gurih gitu ya. Enggak gurih, cuma garing doang. Kalau garing tapi enggak gurih, enggak crispy kan enggak enak. Boleh ya? Boleh nyenggol enggak? Kalau yang masih sufi di sini, sufi bukan suka TV, bukan. Ya. Sufi yang ngikutin tarekat-tarekat tasawuf. Begini. Ada kegagalan logika orang-orang sufi yang kemudian ajaran sufi itu berujung pada keyakinan wahdatul wujud, kemanunggalan kawula en Gusti, Gusti en kawula, Allah dan makhluknya. Pernah dengar pernyataan Syekh Siti Jenar? Tidak ada Allah kecuali saya dan tidak ada saya kecuali Allah.
Kalau yang sudah ngewiyak-wiyak kitab itu ya, tahu itu sebenarnya ngambil dari bukan bikinan dia sendiri itu ada salafnya yang salah, bukan salaf soleh, tapi salafnya yang salah. Dia cuma ngekor aja. Yang kesininya di Indonesia itu muncul dalam bentukan namanya Ar-Razi Hashim. Ya, tapi sekarang sudah mulai redup dia. Kemana-mana memasarkan pemikiran Ibnu Arabi. Dari kitabnya namanya Fususul Hikam. Nah, tapi saya tidak perlu perkenalkan terlalu jauh karena nanti malah nyaringan. Ini di wonge kita. Ya. Oke, lanjut. Jadi dari kata Rabbil Alamin itu jelas separahi. Jelas beda jauh mana Rabb dan mana Al-Alamin. Al-Alamin makhluk yang tidak bisa nyatu dengan Rabb. Rabb itu penciptanya, ini yang dicipta. Ini pemiliknya, ini yang dimiliki. Ini yang mengatur, ini sing diatur. Ini jelas beda. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafus salih bahwa Allah ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Ya, Allah di atas arsy-Nya jauh dari makhluknya. Jadi tidak menyatu. Maka batal dengan kata Rabbil Alamin pemikiran sufi bahwasanya makhluk itu menyatu dengan Khaliqnya. Tidak ada Khaliq kecuali makhluk, tidak ada makhluk kecuali Khaliq. Batal sampai di sini. Lanjut, baru Rabbil Alamin. Kira-kira dilanjut gak ya? Udah jam 6 lewat. Benar, Pak Agus. Kalau Pak Agus minta lanjut, kenapa? Takut bulan depan nggak datang ya. Makanya kita ikat aja bila perlu. Bila perlu saya nginepnya di rumah Pak Agus, supaya dia nggak lari kemana-mana. Lanjut ya. Oke, saya agak cepat ya, karena memang bisa dicepatkan di sini. Rabbil Alamin tadi itu dalam rangka memperkenalkan. Allah memperkenalkan dirinya. Aku ini Rabbil Alamin. Namaku Allah. Allah. Aku ini Rabbil Alamin. Pencipta, pemilik, dan pengaturnya seluruh alam. Oke. Tapi ngaturnya itu macam mana? Kan ngatur itu yang namanya ngatur. Ada yang mentang-mentang pemilik, mentang-mentang penguasa. Ya. Ngatur dalam kapasitas memang karena dia pemilik. Yuk, kayak gini penampilannya. Ngapa? Perhatikan betapa hebatnya susunan surah Al-Fatihah. Allah pencipta, pemilik, dan pengatur. Ngaturnya dengan Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Aku ini Ar-Rahman. Aku ini Ar-Rahim. Ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sepertinya itu dari kata yang sama. Betul. Dari satu source yang sama. Min istiqaqin wahid. Min mustaqin wahid. Dari satu sumber pengambilan. Rahman. Kata Ar-Rahman, kata huruf dasarnya Ra, Ha, Min. Rahim, huruf dasarnya pembentuknya adalah Ra, Ha, Min sama. Tapi kok ini bentuknya jadi Rahman, Fa'lan, Rahim, Fa'il. Dua bentuk kata yang berbeda ini mengandung makna yang berbeda juga. Ada sisi perbedaan, walaupun dasarnya adalah Rahman. Rahmah dasarnya. Tapi ketika menjadi Rahman, itu maknanya adalah source. Source. Sumber. Allah adalah sumber segala rahmah. Makanya di dalam hadis qudsi tentang rahmah Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu di antara 100 itu Allah bagikan kepada seluruh makhluknya selama di dunia. Dan dari satu rahmah itu berbagi triliunan makhluk. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti, seluruh makhluk berbagi mengambil dari satu rahmah. Dari sini maka kita kikis sifat iri hasad kita kepada orang kafir. Bapak Ibu, kalau kita lihat tampilan orang kafir ya di dunia, mobilnya lebih keren dari kita, rumahnya lebih banyak dari kita. Kita nggak punya pacar, mereka pacarannya banyak. Kita boleh nikah lebih dari satu aja, kita merasa takut karena memang kita penakut kan? Betul kan? Pasti. Masukkan suami takut istri. Ya. Saking apa? Saking takut azab Allah, itu maksudnya. Kita takut masuk neraka. Kalau takut tidak bisa adil, takut mendolimi. Betul? Begitu? Iya, ini memang bagus. Rasa takut yang positif itu maksudnya. Ya. Bagus, masih mau lanjut? Rahmah. Ar-Rahman berarti Allah yang memiliki sediaan kasih sayang yang luas, 100 rahmat. Tapi Allah bagi di dunia ini, kita lihat orang kafir lebih kaya, jangan iri. Ada saudara kita lebih banyak duitnya, jangan iri. Allah gitu membagi di dunia. Tapi ingat, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang di akhirat. Hanya untuk orang yang beriman, yang masuk surga aja. Jadi ketika orang-orang yang kafir, yang zalim, ahli maksiat, ahli bid'ah, yang bergelimang harta di dunia, banyak menyia-nyiakan nikmat Allah, mereka berangus dulu di neraka, nggak dapat apa-apa, nggak dapat rahmah Allah. Tapi di akhirat ada surga. Disitulah makanya tidak bisa dibandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Kenapa? Ya 1:99, Pak. Sementara penikmatnya di surga itu kan tidak semua. Coba pakai matematika. 1:1 triliun misalnya. 1 dibagi 1 triliun. Dapat berapa satu orang? Ada mungkin yang 0,000000009 mungkin. Ada yang 0,0000008 mungkin. Mungkin yang melarat dangklak itu mungkin 0,001. Ya. Istri 1, rumah 1 tapi ngontrak, kendaraan cuma baisikil. Tahu kan baisikil? Sepeda ontel. Sendal juga bisa, itu sendal, itu baisikil. Yang lain kan baik motor, ya kan, motorcycle. Ini baisikil. Baisikil. Itu sepeda ontel. Nikmatnya di dunia beda-beda. Tapi di akhirat 99 dari 100. Wih, gimana makluk tumpuk. Mulai dari pakaian, makanan, minuman, istri. Jangan takut. Jangan takut yang istrinya cuma 1 di dunia. Jangan khawatir.
Dan segitu banyaknya istri yang akan diberikan di akhirat itu. Tidak ada di antara mereka itu tukaran. What is the meaning of tukaran? Pada perang, lempar-lemparan piring, itu tidak ada. Ya, bau ketek aja tidak ada. Mutahharat. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Allah ngatur makhluknya ini atas dasar rahmahnya. Dengan kalimat ini pula, saya ingin mengingatkan diri saya, keluarga besar saya, kaum muslimin, jamaah, majelis tamat yang berbahagia, bahwasanya Ar-Rahmanir-Rahim ini juga menunjukkan syariahnya, aturannya ini aturan rahmat. Sing ora pengen dirahmati yo silahkan karepe dhewe. Yang tidak mau disayang oleh Allah silahkan hidup semaunya. Kalau mau disayang oleh Allah harus ngikutin aturan Allah. Kenapa? Karena Allah ngatur atas rahmahnya, bukan atas dasar aku punya, ini milikku, diktator gitu. Ya. Terakhir saya sudahi di majelis ini dengan Maliki Yaumiddin. Kalau kita berhenti ngajinya sampai Ar-Rahmanir-Rahim, itu bisa jadi murji'ah. Pernah dengar kata murji'ah? Murji'ah itu kelompok di antara kaum muslimin yang menggampangin hukum-hukum Allah. Prinsipnya begini, tenang aja. Allah kan maha baik. Allah kan baik banget. Kalaupun kita berdosa, gampang, tinggal minta ampun aja sama Allah. Allah maha pengampun. Dia nggak nyadar kalau umur itu faktor X yang tidak pernah terumuskan dan tidak pernah rumusnya ditemukan. Ada yang pernah nemu rumus umur? Kaya, banyak duit, hidupnya di Sinar Maslen, BSD dan sekitarnya, misalnya gitu, ya, anti banjir dan sebagainya. Umur panjang, apa begitu? Sementara yang di kampung Melayu di samping Kali Ciliwung itu, yang tiap tahun kebanjiran, ya, dikit-dikit ngungsi coy gitu kan? Apa mereka berarti cepat mati? Ada nggak rumusnya? Umur itu kaya, panjang umur, miskin, cepat mati. Nggak ada kan? Kalau orang itu jadi murji'ah, kemudian dia ngandelin Allah maha baik, dia lagi bermaksiat, mati. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ada orang yang sepanjang hidupnya berbuat baik, seakan-akan antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Ternyata dia berdosa, masuklah dia neraka. Ada pula sebaliknya yang sepanjang hidupnya bikin dosa, seakan-akan antara dirinya dan neraka tinggal sejengkal. Kemudian dia berbuat amal soleh, masuklah dia surga. Maka ini perlunya introspeksi diri dari waktu ke waktu. Meskipun Allah maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi ingat Allah Maliki Yaumiddin. Malik artinya apa? Nah, ini kata Maliki Yaumiddin unik nih. Bisa dibaca Malik, maknya panjang, bisa dibaca Malik. Ayo ikuti saya. Yang mulai ngantuk ikuti saya. Yang tidak ngantuk juga boleh ikut. Ikuti ayat ini.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dibaca versi kedua. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa bedanya? Ada yang mad, ada yang tidak. Ada yang panjang, ada yang tidak, maknya. Emang apa bedanya? Yuk kita tengok dasar Arabnya. Malik itu kata dasarnya milkun, kepemilikan. Allah lah pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan berarti akhirat. Berarti bukan hanya dunia kepemilikan Allah. Allah sebagaimana memiliki seluruh dunia ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya milik Allah. Dunia ini begitu dunia sudah dihancurkan habis, hari kiamat terjadi, berpindah kita di akhirat. Milik siapa akhirat? Allah juga Malik. Kalau Malik raja, penguasa. Nah ini kalau sudah bicara kekuasaan, Pak, lebih bersifat memaksa. Gak ada tawar-menawar. Makanya di dunia kita masih ada posisi tawar. Masih banyak orang yang pakai jurus tarsok. Tobat sekarang, tarsok. Sholat berjamaah sekarang, tarsok. Ntar besok. Belum nyampe besok, udah mati. Ya. Ini di dunia masih bisa kita. Sampai ditunggu sampai umur 40 tahun, kok belum tobat juga. Udud baik. Tenang aja, paru-paru, jantung milikku. Lu mau apa? Kan gitu, diingatkan, Pak jangan merokok. Udah 40 tahun. Sampai umur 60 tahun belum nyadar-nyadar juga. Nggak pernah ke masjid. Sampai umur 61. Terdengar di masjid sebelah sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mr. Brown, Mr. Black, Mr. X telah meninggal dunia dalam umur 70,1 hari. Dibawa kemana? Ke masjid. Pas giliran mati, kenalan nama masjid. Waktu masih hidup, kagak kenal masjid. Tuh. Ingat, yaumidin, hari pembalasan. Untuk kata Maliki Yaumiddin, kita akan sambung pada bulan yang akan datang. Ingatkan saya bahwa kita baru berhenti pada Maliki Yaumiddin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Bagaimana kalau yang imam baca iyanya ada pasti? Ya, itu berarti lahan namanya. Dalam ilmu qiraat namanya lahan. Dan itu termasuk lahnun jali. Bisa membatalkan. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada syaddahnya, batal. Karena Fatihah merupakan rukun. Kalau rukunnya hilang, sama kayak masjid ini tiangnya roboh. Makanya milih imam jangan sembarangan. Jadi itu iya kan. Salah. Yang betul adalah iya. Maka penting belajar tajwid. Jelas? Pertanyaan berikutnya. Ya. Tadi pada saat Ustaz menguraikan C. Ya, ada beberapa poin kan. Apa memuji dirinya sendiri? Ya. Apa memuji hambanya?
hambanya memuji Allah, Ya, terus hambanya memuji antar antar hamba. contohnya dari anak istri dan seterusnya. Sekarang mau dijelaskan kembali pada saat mungkin ada yang bilang memuji-muji orang lain. Mau penjelasannya? Memuji-muji Orang lain. ya, berarti ini masuk kuadran keempat, yaitu memuji sesama hamba Allah. Artinya bisa ya. Bisa dalam porsi tertentu bisa. Pujian itu adalah salah satu bentuk apresiasi ya yang memasukkan kebahagiaan pada diri seorang muslim gitu. Tetapi jangan lupa supaya nanti tidak terjerumus. Nah, ini jadi yang Bapak maksud ini ya. Jangan sampai memuji ini sampai menjerumuskan, maka ya menjerumuskan orang yang dipuji. Karena nanti dia terlena dan tidak nyadar, bahasa kerennya itu GR, gede rumongso. Iya kan? Nah, itu terlena akhirnya karena banyak dipuji, banyak dikasih applause gitu. Akhirnya dia terlena. Supaya tidak masuk syaitan ke dalam kolbu orang yang kita puji, maka sebaiknya dilapisi dengan kalimat Masya Allah, Tabarak. Makanya kalau cuma muji-muji doang, Nabi melarang. Wih hebat, kamu bravo, wah kamu adalah yang itu merusak orang yang dipuji. Makanya dulu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau ketemu dengan al-maddahin, orang yang suka muji-muji, kalau di Minang itu golu-golu gitu, ya suka, ya apa namanya itu suka muji-muji gitu, nah, itu bagol-golu gitu ya. Itu bila perlu kata Nabi, ambil pasir, ambil debu, taburkan ke mukanya, tanda bahwa kita tidak mau dipuji-puji begitu. Yang lebih baik katakan Masya Allah, Tabarakallah. Jelas Bapak? Pertanyaan lain masih ada? Oh, silakan. Iya. Jadi kalau rahmat yang yang turun Di dunia semua. Kalau yang 9 itu rahim yang turun pada saat di surga untuk orang beriman saja, di surga saja. Di neraka kan nggak ada rahmat. Di dunia tidak 99, tapi cuma 1. Sebenarnya ada pecahan makna yang lain. Ar-Rahman itu Rahmanul Dunya, Ar-Rahim Rahimul Akhirah. Itu dasarnya. Ya. Dan Ar-Rahman itu sumber, source. Ar-Rahim itu action. Jadi ketika Allah merahmati, misalnya Allah ingin memberi mobil kepada kita, dan mobil itu sampai di garasi kita, sampai kita fungsikan, itu bentuk rahmah Allah dari namanya Ar-Rahim. Jadi tidak melulu Rahman berarti di dunia, Rahim di akhirat. Enggak cuma itu. Rahman itu source, Rahim itu action. Kita dirahmati, dituruni hujan, dikasih hujan, sampai kemudian kita menikmati air hujan itu bukti bahwa Allah telah menyampaikan rahmatnya. Coba kalau kita berpikir orang kaya itu kan berarti punya source banyak ya. Tapi tidak setiap orang kaya mau ngasih, betul? Ibaratnya gitu. Kalau Allah punya segalanya. Segala yang kita butuhkan Allah punya.
Tapi ada yang sampai kepada kita dan ada yang tidak. Allah punya laut kan? Ikan tuna, ikan apa, segala macam ada. Kok yang nyampe di kita kok cuma ikan asin, ikan teri. Itu rahmah Allah. Dari nama Allah Ar-Rahim. Source-nya Allah banyak, tapi yang nyampe ke kita cuma ikan teri. Ya. Allah Ar-Rahman, begitu sampai ke kita rahmahnya, nikmatnya, itulah bukti bahwa Allah Ar-Rahim. Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.